ya. Kan udah dikasih tadi apa ya? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Kepala Sekolah. Ya. Bubur sum-sum. Beli bubur sum pakai plastik. Assalamualaikum guru yang cantik. Perkenalkan, saya Ibu Jumiarsi dari TKN Sektor CGV Angkatan 7 yang sedang berjuang untuk aksi nyata. Semoga terima kasih teman-teman atas dukungannya. Nanti Anda pun akan merasakan seperti apa yang saya rasakan. Lanjut ke pembelajaran ketiga, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Ada yang tahu Ibu Guru? Ada yang tahu ya? Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau yang biasa kita buat di kelas kan peraturan ya. Coba contohnya biasanya peraturan di TK apa ya? Disiplin, antri, masuk jam 7.30. Ayo Bu tambahin biar banyak. Buang sampah pada tempatnya. Simpan kembali alat bermain. Pinter, terima kasih. Ya, di sini ada contoh-contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Supaya tidak berantakan rambutnya. Di sini di CKP ada yang disalahin ya, aku semua jawaban benar. Supaya rambut tidak berantakan. Ada lagi? Tidak ditilang. Aman. Ya. Intinya apa? Memakai helm. Nah, dari peraturan itu menggunakan helm, itulah keyakinan untuk keselamatan. Jadi keselamatannya itu yang membuat keyakinan kelas. Yang kedua, contohnya, mengapa kita harus menggunakan masker, cuci tangan? Sama juga tujuannya untuk apa? Jaga kebersihan dari virus, kesehatan. Ya, jadi tujuan ini, peraturan ini, jadi diolah kembali membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nilai-nilai positif. Jadi mungkin kalau peraturan dilarang berisik, dilarang apalagi, dilarang bercanda, dilarang berlarian di kelas. Nah, di sini kita menjadikan peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menggunakan bahasa yang lebih positif. Untuk apa? Di bawahnya ada untuk mendukung motivasi intrinsik. Kayaknya minta tolong ya dibacain aja. Apa ya bunyinya Insya? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Terima kasih tepuk tangan buat bunyi yang cantik. Ya, untuk mendukung motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik tadi sudah dibahas oleh teman saya, yaitu motivasi yang dari diri sendiri. Jadi kita melakukan peraturan itu timbul dari diri sendiri, bukan karena paksaan. Coba kalau peraturan kita biasanya ada yang terpaksa, ada yang ikhlas, ada yang karena takut dihukum, ada yang ngegrendeng. Itu peraturan. Tapi kalau dirubah menjadi keyakinan kelas, itu timbul dari dalam diri sendiri. Jadi secara kesadaran dia mau melakukan yang sudah disepakati itu. Izin kalau salah Bu Pepe. Nah, di sini ada contoh
ada dua. Yang hijau kanan ya, yang kiri. Kira-kira yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Yang keyakinan kelas. Ayo coba. Yang hijau kesepakatan kelas, datang tepat waktu tadi yang kita udah. Kesepakatan kelas ya? Ya. Menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah makan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang di sebelah kiri, yang mana dulu? Yang 5 atau yang 3? 5 atau 3? 5 atau 3? Pinter. Yang 3. Karena apa? Nilai-nilai yang di apa tuh ya? Di blog, saling menyayangi, semangat belajar dan peduli. Di situ nilai-nilai yang positif, nilai-nilai kebajikan. Jadi kita sekarang ini saya mau tanya Bu Guru. Alhamdulillah saya mau dikasih transport. Sekarang saya mau tanya, kira-kira keyakinan kelas itu siapa ya yang membuat? Bersama, ya betul. Jadi keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan anak-anak. Tapi biasanya kalau anak-anak kan masih pendapat-pendapatnya itu masih peraturan, masih bentuk peraturan kelas. Nah di sini keyakinan kelas kita rubah bahasa yang peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Di sini ada contohnya, Ibu. Next, maaf. Nah di sini peraturan di sebelah keyakinan kelas. Di sini sudah siapa ya? Belum baca ya, Bu Marni. Peraturan. Poin pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Poin kedua, dilarang mengganggu orang lain. Poin ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Poin keempat, dilarang melakukan kekerasan. Poin kelima, dilarang menggunakan narkoba. Wow, anak TK dan narkoba. Poin keenam, bergantian atau menunggu giliran. Poin ketujuh, gunakan masker. Poin ke-8, jangan berlari di kelas atau koridor. Terima kasih guru. Ya di sini peraturan ini kalau misalnya di anak TK kan terlalu banyak ya. Bisa kita singkat kembali jadi keyakinan kelas. Nah sekarang keyakinan kelasnya apa nih kira-kira? Yang pertama, mengembalikan buku tempatnya, tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Di sini menghormati ada 1, 2, 3, 4 ya. Jadi bisa dirangkum, menghormati orang lain, kesehatan, keselamatan. Jadi kalau anak TK mah jangan banyak-banyak ya Bu. Jadi buat yang mudah diingat dan buat sesimpel mungkin. Lanjut ke pembelajaran. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar. Di sini menurut William Glasser, ada yang kenal? Ya, ini adalah tokoh pencetus 5 kebutuhan dasar manusia. Maaf Bu, next. Ya, yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Bertahan hidup, contohnya apa sih? Biasanya ini bersifat fisiologis ya ibu-ibu. Kayak kita tadi habis makan, tempat tinggal, baju, itu salah satu contoh bertahan hidup yang lebih ke arah fisiologis.
kasih sayang dan merasa diterima. Ibu sudah cukup dapat kasih sayang dari suami, dari alhamdulillah. Kesenangan, ya. Kesenangan, butuh gak manusia kesenangan? Butuh ya. Coba kita ngajar apa ketemu anak yang bikin kalau ketemu kalau kita nggak ada kesenangan itu gimana? Stres, puyeng, butuh healing. Itulah jadi salah satu kebutuhan dasar kita kesenangan. Mungkin ada yang dilampiaskan lewat nyanyi, ada yang nyanyi, yang penting senang-senang. Lanjut, apa lagi ya? Kebebasan. Manusia perlu bebas tidak? Tapi kebebasan yang bagaimana? Bebas tidak terlalu bebas. Ada batas-batas. Ya. Di sini kita jangan ribut. Sama-sama ping, nggak boleh berkelahi. Ya. Lanjut, kebebasan. Jadi di sini di dalam kelas, contohnya anak yang nggak mau belajar nih, dia bete lah apa nggak mau, pasti kan dia pengen bebas lah nggak mau. Nah di sini lah diberi kebebasan, bukan berarti bebas tapi tetap dalam batas pengawasan. Oh nak kamu mau apa, kayak kita kan butuh kebebasan juga kan? Ya contohnya cari sendiri. Penguasaan. Di sini penguasaan mungkin lebih kalau ke anak itu ingin lebih diakui ya. Misalnya saya sedang berdiri di sini, saya kan sedang melakukan penguasaan di penguasaan. Saya diakui. Kalian mengakui saya tidak? Akui. Baik ya. Ya di sini mungkin akan menimbulkan rasa percaya diri. Kalau yang anak-anak mungkin yang apa sih penyendiri biasanya dia bagaimana tuh? Ya, mungkin kurang percaya diri, jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Sudah ya? Ada lagi? Kasih sayang dan rasa diterima. Sudah. Sekarang kalau 5 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, hidup anak maupun kita nih orang dewasa, insya Allah hidup kita itu seimbang dan bahagia. Tapi bila tidak terpenuhi, misalnya salah satu saja, misalnya kasih sayang, dia kurang kasih sayang, biasanya itu anak mencari perhatian. Ada yang cari perhatian dengan bantuin teman. Sayang ya. Biasanya kalau ada anak yang nakal, kita bagaimana sebagai guru? Itu dulu waktu zaman jahiliyah saya, tapi setelah TKP sudah berubah. Bagaimana sikap guru yang menghadapi anak berperilaku negatif? Kalau saya pribadi seperti itu, saya rayu Dirayu, anaknya. anaknya
Ya, nanti Ibu Yuli lebih ke arah tindakan. Kalau saya bisa teori. Ya. Sesi berikutnya. Oke. Tetap diam. Diam. Oke. Makan. Oh ya, yang perilaku negatif. Jadi jika anak memiliki perilaku negatif itu, kita sebagai guru jangan langsung menjudge, memarahi. Jadi kita itu lihat 5 kebutuhan dasar ini, apakah dia sudah terpenuhi atau belum. Biasanya kalau anak yang belum terpenuhi, dia akan melampiaskannya ke perbuatan-perbuatan yang negatif. Ya, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ayo ting-ting, makan positif. Thank you for everything. Dilanjutkan langsung ya. Bisa pantun? Yang pantun cuma lucu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah semua yang masih bertahan di sini. Ada Bu Lin, Bu Anita, Bu Juaira, sama Bu Yus. Dan teman-teman yang insya Allah masih semangat ya. Walaupun saya terakhir yang udah mulai ngantuk-ngantuk habis makan. Oke, baik. Kita lanjutkan pembahasan yang kelima, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini kita sebagai guru. Jadi bagaimana kita mengatasi anak-anak yang bermasalah dengan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Ya, untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah itu biasanya nanti kita akan identitas anak yang kita hukum dan kita rasakan untuk dia tidak bersalah. Identitas yang akan muncul adalah identitas yang gagal. Kenapa? Karena dia selalu merasa dirinya itu bersalah, gitu. Tapi pada saat kita sebagai teman atau sebagai pemantau, identitas yang muncul itu akan muncul sebagai objek atau murid yang berhasil. Dan yang lebih baik lagi dari itu adalah kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin bisa kita lihat itunya apa namanya? Tematik. Yang tematik. Pertanyaan tematik. Oke, di sini ada mungkin saya minta ada yang bisa membacakan. Ini ada sebuah kasus tentang seseorang atau seorang anak yang melakukan kesalahan. Bagaimana tanggapan kita? Kita bisa sebagai pemantau, sebagai teman, atau Pemantik. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah. Tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab,
Sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kejam ya. Baik, jika ada permasalahan anak seperti itu, bagaimana? Saya serahkan kepada guru semua nih yang hebat-hebat. Kira-kira bagaimana tanggapan Bu Guru? Siapa yang mau resen angkat tangan, yang mau berpendapat dari 5 posisi tadi? Boleh, silakan Ibu. Saya sedikit berpendapat, kayaknya Pak Guru yang tadi seperti saya bilang kejam, ya luar biasa kejam, karena anak sudah minta maaf, sudah minta ampun. Di TK jangan sampai ya kejadian seperti itu. Kalau perlu dia salah pun diurus aja. Besok jangan pakai yang ini ya, jangan diulang lagi, jangan pakai gitu sampai nggak pakai sepatu. Itu namanya bukan guru, bukan pendidik. Kalau menurut saya. Betul. Ada lagi mau berpendapat menurut Ibu? Yang lain? Tadi ya, setuju sama Bunda Lita ya. Terus siapa? Mak Lita? Mami. Oh, Mami. Ya, kalau saya berpendapat, memang kalau aturan itu kita harus ajarkan juga untuk siswa kita ya. Paling tidak, tadi ditanyakan sudah benar, kenapa gitu. Terus dia menceritakan kan, itu adalah bentuk tanggung jawab. Karena kalau anak melakukan sesuatu kita tidak tanya kenapa, itu nanti bentuknya juga dia kurang bertanggung jawab seperti itu. Setelah kita tahu alasannya kenapa, baru kita sampaikan besok tidak diizinkan lagi. Kamu harus bagaimana? Kita ajak bicara juga. Bagaimana coba sikap kamu kalau terlambat itu? Misalnya kenapa kamu bisa terlambat? Bangun telat kenapa? Oh, misalnya malamnya main handphone atau sebagainya. Jadi dicari sumbernya apa, solusinya apa, dan itu pun anak bisa memahami sendiri. Kenapa dia seperti itu? Jangan besok ini ya, tapi dia nggak tahu kenapa dia terlambat seperti itu. terima kasih Gita. Betul ya, semuanya tadi kan kita ada 5 posisi. Jadi kira-kira si Bapak Lukman ini, kira-kira mereka dia ada di posisi mana? Penghukum, terus merasa membuat rasa bersalah kepada murid, ya. Betul. Saya juga berpendapat dengan ibu-ibu hebat sekalian. Bapak Lukman ini termasuk 2 posisi. Dia sebagai penghukum karena di situ Sabrina sudah minta maaf dan sudah mempertanggungjawabkan kelalaiannya dia, tapi sepertinya Bapak Lukman ini tidak meresponnya. Nah, tetap dia beri hukuman juga. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Sabrina merasa benar-benar bersalah
gitu. Seharusnya sebagai guru atau sebagai pendidik kita tidak seperti itu. Ya, kita bisa sebagai teman atau pemantau dengan kita menanyakan baik-baik ya seperti Bu Lita tadi bilang. Ya, awalnya kenapa dia terburu-buru? Terus apa namanya tindakan yang dilakukan sama Pak Lukman juga seharusnya tidak membiarkan anak tersebut tidak memakai alas sepatu. Iya, satu membuat rasa malu, rasa bersalahnya dia. Yang kedua juga merasa tidak nyaman karena seharian dia tidak memakai sepatu. Yang ketiga bisa juga dia menjadi sakit. Mungkin juga pada saat itu kubin atau lantai dasar sekolahnya itu terbuat dari marmer seperti ini kan kita bisa jadi sakit gitu. Oke, itu salah satu contoh aja dari 5 posisi kontrol yang ada dalam tugas kita yang sekarang gitu. Nanti mudah-mudahan teman-teman guru semuanya tidak memposisikan dirinya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Ya, karena itu tidak akan memberi solusi yang baik atau yang positif bagi Anda. Nanti kita lanjutkan lagi dengan diskusi. Next. Nah, oke, yang ini adalah tugas kita, yaitu pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali. Itu membuat anak merasa bersalah. Dengan kata-kata, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu juga menghukum. Jadi kita anak itu merasa bersalah terus-terusan. Oh ya? Masuk enggak? Enggak, kasihan dah. Masuk pas aku ya. Memorinya full. Buat ini tugas soal harus dikirim ke Sorry, maaf ya, soalnya ini harus direkam aja. jadi kan biar satu gitu. Oke, yang ketiga, ayo lakukan. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Nah, ini kita posisikan sebagai teman. Kita ajak anak tersebut. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kita memantau. Itu posisi kita sebagai pemantau. Jadi kita mengawasi benar mereka melakukan itu, atau mereka melakukan itu dengan kesadaran sendiri. Terus lanjut ya, yang bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu adalah posisi sebagai manajer. Terus yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga penghukum. Buat anak-anak yang mendapat pernyataan seperti itu, mereka akan terus, oh saya terakhir sih, oh saya ini sih gitu. Ya, jadi tidak memberi hal yang positif buat anak-anak. Nah, ini pembelajaran yang terakhir. Ya, sebelum baik segitiga restitusi. Oke. Ya, ibu-ibu tadi kita udah sedikit disinggung sama Bu Ucup tentang restitusi. Ada yang sudah tahu? Atau yang sudah, mungkin kita pernah melakukannya tapi kita nggak tahu. Itu artinya ternyata restitusi. Gitu. Jadi restitusi itu adalah siapakah yang mau membacakan? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi diri untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya, dan bagaimana mereka harus melakukan
memperlakukan orang lain. Gosen 2004. Gosen kayaknya Gojek ya. Ternyata gosen juga sama orang. Salah. Oke, baik. Restitusi, ya, yaitu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang sudah bersalah atau kalau saya dia melakukan satu kesalahan, tapi kita tidak menjudge dia untuk kesalahan, tapi kita cari dulu akal permasalahannya mereka, kenapa mereka melakukan kesalahan, gitu, ya. Nah, nanti di restitusi itu ada tiga yang harus kita lakukan, jadi nggak langsung kita kerjakan. Jadi ada tiga, yaitu menstabilkan identitas. Kita menstabilkan permasalahan yang mereka dulu. Setelah itu kita validasi kebutuhannya. Sebenarnya kenapa sih mereka melakukan itu? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Kalau yang dia perbuat itu benar-benar salah atau benar-benar benar, itu harus dari dalam hatinya dia sendiri. Jadi kita enggak, kamu tadi kejorokin anak orangnya, terus sampai benjol. Kenapa? Kamu berarti salah, kamu telah melukai teman kamu. Gitu. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus telusuri dulu dalam 3 tahap tersebut. Gitu. Nah, ini yang gambarannya. Ya, itu adalah segitiganya. Kamu tentu punya dari ini dulu, dari setiap orang pasti kita pernah melakukan kesalahan. Awal yang kita tanyakan atau yang kita nyatakan kepada anak yang bersalah tadi, itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak merasa sendiri sudah melakukan itu. Bukan kita membenarkan apa yang sudah dia lakukan kesalahan, tapi kita menstabilkan dulu permasalahannya di mana. Gitu. Atau kita juga bisa mengatakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Gitu. Ya, setelah kita tahu apa yang dia sudah ceritakan, apa yang dia sudah lakukan, kita validasi. Bu, Kamu tentu cabut aja Bu, alasan. kipas anginnya cabut, nggak apa-apa Bu. Kipas angin cabut, mendorong kipas angin teman kamu? cabut. Adakah cara yang efektif Abu-abu, yang abu-abu. mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, sebenarnya ini kita punya cerita nih. Ada anak yang kebetulan memang anaknya super aktif. Satu hari kita sedang berbaris, dia merasa anak tersebut jalannya lambat. Sementara anak yang di belakang ini, yang kita bilang tadi bermasalah, itu sangatlah aktif. Dia nggak sabar, sampai akhirnya dia mendorong teman tersebut sampai jatuh ke lantai. Bingung sedikit ini. Aduh, bagaimana ini gitu kan? Nah, awalnya kita tanya, kita identitas dulu permasalahannya, kenapa? Karena dia lambat Bu jalannya. Saya nggak sabar. Ya seperti itu. Kata temannya, kita panggil dulunya. Kata temannya, aku nggak lambat Bu, tapi memang barisnya kan nggak boleh lari. Tapi teman di belakang aku mendorong aku sehingga aku jatuh. Terus kita tanya lagi, kenapa kamu mendorong? Karena saya pengen buru-buru sampai di depan kelas. Karena ingin cepat-cepat, karena dia pengen duduk yang paling depan. Lanjut, akhirnya kita menyatakan keyakinan. Menurut ibu-ibu hebat, anak-anak yang tadi mendorong, dia punya apa ya? Dia punya alasan yang masuk akal atau yang positif atau negatif? Iya. Kamu bujuk. Kalau menurut pemikiran si anak ini, dia sebenarnya positif ya, pengen guru sampai ke kelas ya, tapi caranya itu mungkin yang negatif. Terima kasih. Yang penting bujuk.
Iya, jadi kita nggak boleh langsung menjas. Kalau anak itu nakal, jorokin temen sampai benjol, sampai emaknya marah gitu kan, karena melihat itu bener-bener benjol gede banget gitu. Ternyata setelah kita korek, setelah kita telusuri, kita pakai tuh si segitiga ini, ternyata ada segi positifnya. Dan kita tidak bisa menjas anak itu nakal. Ya. Gimana? Oh iya bisa, betul. Kita pindahkan dia untuk jadi di bagian paling pas sehingga dia tidak menjorokkan temannya ya, atau menjatuhkan temannya. Oke, baik lanjut. Nah, ini ada salah satu contoh perkataan guru yang boleh ditiru atau boleh boleh diungkapkan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini contoh dari menstabilkan identitas. Berbuat salah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi bapak ibu juga tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri atau terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu kita tidak membenarkan atau menyalahkan tindakan dia yang menjorokkan itu, gitu. Jadi kita cari dulu hal yang positifnya. Ini untuk yang menstabilkan identitas. Yang kedua, nah ini yang validasi umum. Ya, membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang tadi sudah diutarakan sama Buncu ya, yang memang tadi. Nah, kira-kira perkataan guru yang baik atau yang positif itu seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih dulu, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Itu satu. Atau yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Gitu, kita tanyakan lagi. Apa yang penting bagi kamu dengan menjorokkan teman kamu? Dengan mendahului teman kamu? Gitu. Ada lagi mungkin kita bisa melakukan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Itu contoh-contohnya ya, nanti bisa ini sendiri. Pokoknya kita berbicaranya yang positif, Kak Andi. Next. Oke, ini ada menanyakan keyakinannya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh perkataannya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nah, tadi juga dari disebutkan sama Bu Ima, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Jadi kita kembalikan lagi ke anak, kita yakini lagi kalau dia berbuat salah, tapi dari dasar hati dia sendiri, bukan karena bu gurunya yang bilang kamu salah, kamu tuh nggak boleh kayak begitu, tidak, tapi kesadaran dari dia sendiri sudah berbuat salah dan melukai temannya, seperti itu. Lanjut, ini nggak usah ya. Ya, lanjut ya, terima kasihnya. Iya masih ada. Iya baik, terima kasih tadi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hari ini? Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Coba tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Hebat semua. Hari apa ini anak buku? Hari Senin. Tanggal berapa? 6 bulan Februari tahun 2022. Kita terima kasih. Sekarang hari ini kita mau membahas apa ya? Kamu bacaannya apa? Pintar, coba sama-sama bacanya yang kompak. Pintar, udah bisa baca semua ya anak guru. Pasti ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu
apa? Wow. Kebaikan. Menolong. Ya, kita di sini mau menyayangi, kita di sini mau bersama-sama membuat keyakinan kelas, membuat nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai positif, nilai yang baik. Contohnya apa ya yang baik ya? Menolong, menyayangi teman, satu-satu sayang. Apa lagi? Radit? Ayo, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai yang baik. Ayo. Menyayangi teman, menolong teman, membantu, berbuat baik pada teman, bermain dengan teman, peduli sama teman. Yuk kita bikin yuk nilai kebaikan, tapi jangan banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak, kita bikin berapa ya? 4. Coba di meja Bu Guru sudah ada tulisan. Guru mau panggil siapa ya? Wow. Siapa dulu yang mau maju? Yang bisa jawab? Ayo, jawab apa ya? Alika. Silakan. Ayo, yang pertama apa? Boleh dipilih. Lihat temannya tulisannya. Masih lihat teman-teman? Kira-kira apa ya bacaannya ya? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Siapa di sini yang menyayangi temannya? Saya. Ayo, harus saling menyayangi. Silakan ditempel, Alika. Ayo, katanya menyayangi teman. Ada temannya yang maju, perhatikan dulu. Perhatian ya. Ya, coba. Terima kasih Alika. Tepuk tangan buat Alika. Apa bacaannya? Saling menyayangi. Coba Ibu tanya. Di sini siapa yang saling menyayangi? Tadi kalau saling menyayangi harus apa ya? Baik. Menolong, membantu, peduli, bantuin teman. Pintar semua. Di sini sudah saling menyayangi? Sudah. Tepuk tangan yang buat ketujuh. Yeay. Sekarang yang kedua. 4 jari kanan, 3 jari kiri. Silakan Ibra pilih. Kasih tunjuk temannya apa bacanya? Peduli dengan teman. Silakan ditempel. Dikasih merah ini. Coba yang kedua apa? Keyakinan kelas kita. Peduli dengan teman. Contohnya apa ya? Peduli dengan teman. Kalau temannya sakit, ditolongin. Apalagi yang peduli dengan teman? Ngebantuin, menolongin. Kalau jatuh ditolong. Kalau kenapa-kenapa ditolong ya. Terima kasih B7 anak-anak guru pintar. Kita sudah peduli dengan teman? Sudah peduli dengan teman? Alhamdulillah. Satu lagi. Siapa ya? 5 jari kanan, 4 jari kiri. Saya silakan. Ayo, maju saya silakan. 9.
keyakinan kelasnya 3? Sepakat? Kita sepakati bersama ya. Jadi semua anak Bu Guru harus yang pertama tadi harus apa? Sayangi teman. Kedua, peduli dengan teman. Yang ketiga, semangat belajar. Sekarang Bu Guru mau tanya. Misalnya ada yang belajar terus ngobrol terus, berarti dia tidak mengikuti keyakinan kelas apa? Saya mau ngobrol. Ngobrol terus. Ada apa? Jadi dia apa? Tidak lagi setan. Tidak semangat belajar. Semangat nggak? Kalau yang ngobrol terus belajarnya jadi semangat tidak? Semangat tidak? Coba yuk satu bareng-bareng sebutin lagi keyakinan kelas kita. Yang pertama, saling menyayangi teman. Yang kedua, peduli dengan teman. Yang ketiga, semangat belajar. Coba guru minta contoh peduli dengan teman. Misalnya Anaba kenapa ya? Misalnya Anaba nggak bawa bekal. Kita harus bagaimana? Berbagi pinter. Sekarang di meja Bu Guru masih ada gambar-gambar nih. Anak Bu Guru boleh pilih satu duduk yang rapi. Harus bergiliran dengan tertib. Kalau maju semua tertib tidak? Kalau maju semua tertib tidak? Sudah bisa dimulai? Alika. Yang belum maju Bu Guru panggil. Oh tadi udah perempuan semua ya? Sekarang laki-laki ya? Ya, laki-laki dulu ya. Yang rapi. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke, Bu Guru minta siapa ya? Anaba, boleh maju. Anaba pilih satu gambar yang mana? Sekarang kita cari contohnya. Ya, boleh. Apa itu bacanya Anaba? Tadi apa? Selalu datang tepat waktu, tidak terlambat. Taruhnya di mana ya? Saling menyayangi, peduli atau semangat belajar. Ya, tempel di mana? Oh iya, boleh tempel. Tepuk tangan buat Anaba. Sekarang yang kedua. Ayo, siapa ya? Kurang nempel, iya, miring ya, apa? Sekarang, apa ya? Sabar dong, sabar, menunggu dia. Nayara, ayo, boleh pilih satu, gambarnya. Duduk dong. Ayo Nayara yang mana gambarnya? Ya boleh, ditempel di mana? Baca coba Nayara apa yang diambil? Oh nggak bisa baca. Ada yang mau bantu baca? Apa? Ya melaksanakan protokol kesehatan. Gambarnya apa? Di sini ada yang batuk? Batuk harus pakai masker biar temannya tidak tertular. Ayo di mana ini? Ya. Ya udah. Dia di sini. Oke, tepuk tangan buat Nayara. Masih ada 3.
Coba, tahan dulu. Udah putus Alika. kan? Katanya Bilangnya mau maju. Ayo. Tepuk diam. Oke, dulu panggil 3 langsung. Yang pertama, teng 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 teng. Siva. Ayo, yang kedua. Ingat ada 3. Yang kedua. Tadi mau maju. Mau maju Radit? Ayo. Boleh. Satu lagi perempuan apa laki-laki? Boleh Vino, silakan. Silakan gambar yang satu-satu ditempel. Iya, kita bareng, kita bareng. Silakan dibuka lemnya. Ayo ditempel di mana tempatnya. Dibaca dulu dong. Vino jangan apa? Kasih teman-teman. Bisa dibantu dibaca? Apa? Bersihkan, jujur, saling menolong, saling menyayangi, dan saling menghargai. Nih, ini menghargai nggak? Ada teman yang maju dia berisik sendiri. Menghargai tidak? Tidak. Sekarang minta, guru bisa minta kamu menghargai teman? Ayo, Vina silakan ditempel. Oh, dibantuin ya. Udah dibuka belum ya, Mi? Oh, dibantuin. Tuh, pinter kakaknya ternyata membantu. Terima kasih, Fatin. Ayo lanjut, Siva. Ini tadi Fatin dibantu. Di bawah. Ya, di mana ayo berpenampilan rapi, bersih dan sopan. Oh, ada di situ aja. Ya, apa? Berpenampilan rapi, bersih dan sopan. Satu lagi. Ya, menjaga kebersihan kelas. Silakan ditempel. Di mana? Ya, sudah semua? Ya, B7. Ini gambarnya sudah kita tempel. Ini contoh-contohnya. Yuk sekali lagi yuk, kita baca yuk. Dari atas ya. 1, 2, 3. Yang pertama. Yang ketiga. Bisa yang ketiga ini kita terapkan di kelas kita? Bisa? Coba bisanya belum semangat. Bisa diterapkan di kelas? Bisa dilaksanakan? Insya terima kasih ya guru. Sekarang ya keyakinan kelas kita sudah jadi. Jadi 3 ini harus kita laksanakan. Terima kasih anak guru. Tuh, kalau iseng berarti apa? Tidak apa ya kalau iseng. Baru kita belajar keyakinan kelas. Kalau iseng tidak apa? Tidak saling menyayangi. Boleh nggak iseng? Kalau iseng berarti tidak saling. Bisa kita saling menyayangi? Bisa. Bisa peduli dengan teman? Bisa. Bisa semangat belajar? Bisa. Terima kasih. Satu-satu. Aku sayang ibu. Doa, doa.
agar kami saling menyayangi teman. Assalamualaikum, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Alaba dari kelompok 7. Pada misalnya kita membuat membuat keyakinan kelas di kelas 7 agar kita belajar dan dengan semangat. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohimah mengucapkan terima kasih kepada rekan kami, Ibu Ucu Wiarsi, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Negeri SMPR. Beliau sudah mengibaskan materi budaya positif dan saya merasa terbuka bahwa murid harus bahagia di kelas dan di sekolah. Kemudian saya akan menerapkan apa yang Ibu Ucu sudah ibaskan, bahwa guru harus berpihak kepada murid. Begitu juga bahwa pembelajaran harus menarik. Terima kasih Ibu Ucu. Terima kasih kepada Ibu Ucu Wiarsi sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Saya sebagai tenaga kependidikan itu juga merasakan budaya positif yaitu disiplin dimulai dari diri sendiri. Terima kasih, sukses terus Ibu Ucu Wiarsi.